Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi la yukhayyibu man amalah wa la yaruddu man sa'alah wa la yaqta'u man wasalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Nahmadullah ta'ala wa huwal mahmud wa huwa lil hamdi ahl wa nashkuruhu wa huwal mashkur wa huwa lisyukri ahl. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa azibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat illa alladhina amanu wa 'amilus salihat illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita bisa dilangkahkan oleh Allah kaki-kaki kita untuk bisa datang ke tempat ini. Moga-moga ini menjadi salah satu di antara bukti yang kita fahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat perhatian kepada kita. Allah lah yang menggerakkan hati-hati kita dari berbagai macam tempat, menempuh berbagai macam jarak, yang dekat bahkan yang jauh, yang leluasa waktunya maupun yang dalam keadaan sibuk, lalu dengan hati-hati yang Allah satukan itu kita menjadi mudah untuk bisa bertemu dan berkumpul di tempat ini. Kalau sekian ribu anak muda Allah gerakkan hatinya sekaligus untuk datang ke satu tempat itu mudah, maka apalagi cuman menggerakkan satu hati untuk mengetuk pintu rumah kita dan melamar. Maksudnya ya itu. Jadi kalau ngegerakin hati sekian ribu aja gampang gitu kan, apalagi cuman ngegerakin satu hati buat nge-follow, buat nge-subscribe. Udah belum? Biar ngejar ini nih, Sungkar Family. Masya Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, dan Allah itu layak kita syukuri. Dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syarat bahagia, seperti kata Ustadz Umar Mita ketika sholat Jumat tadi. Kemudian yang kedua, kita menghaturkan jazakumullahu khairal jaza. Terima kasih yang sebesar-besarnya buat anak-anak muda super duper kece yang ada di masjid ini semuanya, baik yang sudah punya pasangan, terutama yang masih menunggu pasangan dalam penantian. Penuh sabar dan istiqomah.
menjomblo. Salah satu istiqomah yang kurang disukai itu adalah istiqomah sendiri. Apa yang ditunggu? Oke. Saya nggak akan bahas bab itu terlalu lama. Nanti ada Nata Reza, Okin di sini banyak yang model-model Jovisa sukses. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah berikan mereka keberkahan dalam keluarganya. Terima kasih buat orang tua kita, para pengurus masjid, dan juga teman-teman yang tergabung di dalam musyawarah yang alhamdulillah selama ini sudah penuh semangat menginisiatifin banyak aktiviti dakwah di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi syiar, karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan cara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam, sampai seolah-olah kalau bahasa Nabi, tangan kiri nggak tahu apa yang diberikan tangan kanan. Ini ikhlas yang mengambil bagian dengan cara sir, beramal dalam diam. Tetapi nanti ada juga ikhlas, tapi dia dengan ekspresif, dengan cara yang ditampakkan, ditunjukkan kepada orang banyak. Kalau di kita mungkin bisa dalam bentuk kayak off air kayak gini, bisa juga dalam bentuk online ataupun on air ataupun dalam bentuk sosial media. Dan yang kedua ini disebut dengan syiar. Atau hadisnya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, siapa yang di dalam agama Islam ini mencontohkan, karena sanna atau sunnah itu artinya mencontohkan. Siapa yang mencontohkan satu kebaikan dalam Islam, maka dia bakal dapat pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan itu. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita mencontohkan satu kebaikan kalau kita nggak pernah posting? Gimana caranya ngecontohin kebaikan kalau nggak story? Gimana caranya kita nyontohin kebaikan kalau nggak live streaming? Ini bahasa-bahasa sosmednya. Gimana cara nyontohin kebaikan kalau kita nggak tampil di depan orang agar kebaikan ini kemudian ditiru oleh orang lain? Itu tidak bisa terjadi. Dan disitulah ada muatan dakwahnya. Sehingga kita nggak bisa buru-buru menjudge ketika orang posting satu amal solih, lagi taklim, lagi sholat. Misalnya tadi kita lagi sholat itu ada kameramen yang ngerekam. Kan suka ada yang nanya tuh di komen, itu kameramen gak ikut sholat gitu kan? Saya jarang jawab sih. Sekarang saya jawab nih. Mudah-mudahan silahkan diviralkan. Kalau ini saya ridho. Kalau yang bab lain kurang. Oke ya. Terus gimana tuh dengan kameramen kok gak sholat? Nah ada dua kemungkinan. Dan dua kemungkinan ini adalah bagian kita berhusnuzon. Satu, kamera stillnya on terus dan dia ikut sholat. Dia taruh kamera still di depan, udah gitu udah di onin dan dia sholat. Cuman mungkin gak takbiratul ihram bareng karena dia kayak nyeting dulu gitu kan. Atau kemungkinan kedua, dia akan bikin jamaah sendiri nanti setelah beres jamaah utama dengan sesama panitia. Dan itulah yang biasa kita lakukan. Kalau acaranya yang di luar kota, nah kemungkinan lebih logis lagi adalah karena kameramen panitia ini rata-rata dari teman-teman yang ikut keluar kota, safar, berarti dia sudah menjamak tadi di waktu maghrib. Dan itu sesuatu yang dibolehkan. Sehingga kita nggak bisa menjudge bahwa lebih memilih pencitraan daripada ibadah, belum tentu. Pencitraan ini itu bukan pencitraan yang tujuannya pengen seru-seruan doang, tapi ada syiar di situ. Sehingga ketika sholat berjamaah yang dipenuhi anak muda dengan pakaiannya yang beda-beda, ada yang pakaiannya aktivis banget, ada yang pakaiannya
anak main banget, ada yang pakaiannya anak nongkrong, ada yang pakaiannya bingung. Jadi kayak, ini gue pakai apa sih gitu. Yang ceweknya juga gitu, ceweknya ada yang pakai mukena gitu kan, ada yang nggak pakai mukena, karena kan mukena tradisi dan itu keren sih. Cuman ada juga yang dia kayak, gua mah mau freestyle gitu. Jadi dia kayak nggak pakai mukena gitu, terus dia pakaiannya yang biasa aja gitu. Selama longgar dan menutupi aurat. Kan jilbab juga banyak model kan. Ada jilbab tornado, twister hijab. Ke atas gitu, ada jilbab galau, tarik dikit di sini, nggak di tengah. Ini udah lurus belum sih? Cie. Ada jilbab yang apa? Kalau kata Ustadz Abdul Somad tuh jilbab sakaratul maut. Diikat di sini, ya bebas lah. Saya kan orangnya punya hashtag no judgment, respect to other kan. Jadi nggak mau ngejudge. Semua ini tergantung menutup aurat dengan baik atau tidak. Intinya adalah itu syiar. Sehingga kayak misalnya saya sekarang kan di Pemuda Hijrah itu kita punya sebuah konsep dakwah. Sejak saya pulang dari Kairo dulu, di Kairo itu salah satu wawasan yang saya tertarik itu adalah tentang harokah, tentang movement. Jadi kalau saya belajar sirah, itu angle sirah yang kita lihat itu angle programming. Jadi kayak social engineering gitu, kayak apa? Irsyadul mujtama kalau bahasa Arab, bahasa Inggrisnya social engineering, jadi kayak memprogram sosial, namanya harokah atau movement. Ketika pulang dari Kairo, saya mencoba untuk nerapin sedikit ilmu wawasan tentang pergerakan saya dengan membentuk sebuah gerakan namanya Pemuda Hijrah. Pemuda Hijrah ini dia punya peran dakwah berbeda. Kalau yang selama ini terjadi itu orang membuat komunitas dakwah atau gerakan dakwah itu membuat sebuah lembaga atau sebuah yayasan. Saya melihat bahwa kalau saya bikin yayasan atau lembaga yang sifatnya lembaga pendidikan kayak pesantren, saya nggak akan sanggup mempesantrenkan orang Indonesia yang jumlahnya 200-an juta. Benar nggak sih? Benar ya? Saya agak kurang bab itu. Tapi tetap nasionalis dong, apa tadi teh? Jadi saya nggak sanggup kalau misalnya kayak sebutlah anak muda Indonesia itu jumlahnya sebutlah kayak sekitar 60% ya dari total penduduk Indonesia, sekitar 100 jutaan. Ada nggak nih pesantren yang menampung santri 100 juta? Nggak ada kan? Terus gimana dengan pesantren-pesantren yang udah ada? Itu tuh keren banget. Saya selalu berusaha untuk respect sama orang lain. Kalau menurut saya nih, pesantren-pesantren yang udah ada di Indonesia itu adalah lembaga kaderisasi calon ulama masa depan. Tapi nggak semua orang sanggup nyantri. Segede-gedenya pesantren, mungkin santrinya sekitar 10.000, 15.000 kayak di perjalanan sepanjang Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat kan banyak tuh pesantren atau Banten juga kayak gitu. Pesantren dengan kapasitas yang besar, kadang-kadang satu kampung itu pesantren semua, tapi maksimalnya paling 20-30 ribu. Ini kalau bikin lembaga pendidikan pesantren. Sehingga Pemuda Hijrah sejak awal kita datang membuat sebuah gerakan dakwah anak muda, kita sadar kita nggak sanggup bikin pesantren. Lagian saya bukan seorang kiai yang punya kapasitas bikin pesantren. Jadi kayak Gus Hanan gitu kan nggak diakui kan. Nah terus gimana dong gitu. Karena kalau keluarga besar saya itu NU sebetulnya. Keluarga besar saya, keluarga istri saya tuh dua-duanya NU. NU lah pokoknya. Salah ngomong. Gitulah pokoknya. Jadi NU, kita banyak keluarga kiai dari pondok-pondok termasuk Jawa Tengah. Kebenaran saya Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jangan tanya, terus Jawa Barat kapan Ustaz? Enggak, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah dua-duanya keluarga pesantren alhamdulillah. Saya sadar dan saya tahu banget lah dunia pesantren. Ditambah lagi emang dari kecil saya dididik di pondok pesantren tahfiz Al-Quran. Cuman waktu itu mungkin masih bandel kali ya. Tapi di pondok lah, ngerasain kehidupan pondok, ngantri makan nasi pakai piring terbang gitu kan. Habis makan langsung terbang gitu. Terus jailin temen dan segala macam lah. Apalagi beberapa kali pernah namanya kita di Aceh itu kan untuk ngedapatin daun-daunan itu kan gampang kan. Jadi ada teman makan Indomie dikasih daun-daun yang rahasia itu. Wah dibanyakin, habis makan teler.
Usil-usilan anak pondok lah. Terus fatwanya, apa hukumnya? Halal. Kalau kita tahan. Kalau nggak tahan jadi haram. Allahu alam, ini mah terserah deh. Yang jelas intinya saya tahu nggak akan sanggup mempesantrenkan anak muda se-Indonesia. Sehingga kita mengambil peran dakwah pemuda hijrah itu bukan membuat pesantren, tetapi menebar pesan lewat tren. Namanya bukan bikin pesantren tapi nebar pesan lewat tren. Makanya kita namain pesan underscore tren pakai D. Salah satu tren yang kita coba kolaborasi sama teman-teman untuk kita jadikan sebagai materi dakwah anak muda se-Indonesia adalah hijrah. Hijrah memang udah ada ceritanya jauh sebelum ada kita. Kayak ada cerita Bang Gito Rolis, kemudian ada cerita teman-teman hijrah yang lama-lama gitu kan. Tapi dia belum jadi semacam tren anak muda yang kayak masif banget gitu se-Indonesia pengen hijrah, bikin komunitas-komunitas dengan nama hijrah, bikin beberapa kegiatan-kegiatan event dengan nama hijrah, itu belum jadi tren. Sehingga kita pengen hijrah ini jangan cuman jadi cerita personal, tapi ini jadi sebuah tren se-Indonesia. Kita coba kumpulin tools membuat tren, baik itu di sosial media atau dengan cara-cara yang lain. Alhamdulillah hijrah menjadi tren. Kemudian kita coba di dalam perjalanan hijrah sebagai tren, kita masukin konten-konten tambahan. Di antaranya bisa nggak ya anak muda ini kayak seneng gitu untuk baca Quran. Kemudian ada muncul imam-imam muda, kita panggungin yang namanya Muzammil. Karena Muzammil kader pertama awalun di pemuda hijrah, manggungin Muzammil. Diangkat sisi ITB-nya sama mainnya. Suruh pakai baju flanel kotak-kotak sama celana jeans, pakai waktu itu masih pakai kupluk juga, perform. Alhamdulillah jadi berkembang, jadi tren, akhirnya muncullah The Bros itu ya. Dengan teman-teman yang qori-qori muda, kemudian para imam muda. Kalau dia nggak bisa ngimamin di masjid, minimal ngimamin pasangannya di rumah. Karena beda banget rasanya. Sholat tahajud kok sendiri ya. Terus yang aminin siapa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Kan beda. Waladdallin gak ada yang aminin. Waladdallin. Kalau ada yang aminin, lari. Tengah malam siapa gitu kan? Minimal jadi imam buat keluarganya. Kalau sholat tahajud berdua, yang jangan jauh-jauh dong. Kenapa? Kan cewek itu kan softnya paling bagus paling belakang kan. Tapi kan kita cuma berdua, nggak ada cowok yang lain. Oh iya, terus gimana? Deketin dikit. Kenapa emang? Soalnya kalau jauh hafalan aku suka lupa. Udah deket. Udah deket tetap lupa. Emang nggak hafal. Kalau udah lupa ujung-ujungnya Qul huwallahu ahad. Tadinya udah pede banget mau baca ayat kayak ayat yang jarang dihafal orang gitu kan. Wah nih kayak gua nih, kayaknya nih bagus nih ayatnya, bacalah di tengah-tengah surat apa gitu. Sebutlah misalnya kayak di tengah-tengah surat Maryam. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Aduh perasaan tadi kayak lancar gitu ya. Pengalaman orang hafal Quran ini katanya nih, karena saya belum hafiz, kata orang-orang teman-teman penghafal Quran, kalau pengen nguji hafalan kita bagus apa enggak, lihat di dalam sholat. Tapi jangan langsung ujuk-ujuk pengen jadi imam ya. Baru hafal satu halaman, tiba-tiba berdiri di saf depan. Begitu iqamat kayak kedorong gitu, siapa sih yang dorong gua? Tiba-tiba pengen jadi imam aja. Ini bukan saya loh ya, saya kayak didorong-dorong gitu. Dah, jangan, tes sendiri aja. Karena kenapa? Kayak kalau di luar sholat, kita baca hafalan kita tuh, itu ada sugesti kalau kita masih bisa salah buka Quran. Kalau di dalam sholat kan nggak mungkin kan, masa nyari-nyari Quran atau buka handphone cari aplikasi, aduh nih error lagi handphonenya, susah kan. Nah akhirnya kalau dia di dalam sholatnya udah lancar, biasanya hafalannya udah lancar. Wadhkur fil kitabi Maryam idza tabadat. Tabadat apa ya? Udah 3 kali ngulang nggak beres-beres. Qul huwallahu ahad. Balik lagi ke Al-Ikhlas. Karena yang lain dia nggak ikhlas, ria gitu. Cuman itu doang yang ikhlas gitu. Siapa juga yang mau ria Al-Ikhlas? Gua baru hafal nih surat apa? Al-Ikhlas.
Enggak, itu mah biasa aja. Semua orang juga hafal. Walaupun keagungannya pasti bukan biasa aja, luar biasa. Intinya saya kayak kepikiran gimana ya caranya biar anak muda se-Indonesia itu juga ngerasain yang namanya konten-konten pesantren. Tapi dengan tampilan yang mungkin lebih santai, lebih light, lebih ke anak muda lah, lebih gampang untuk dicerna, sehingga kita bikin dakwah dengan konsep pesan _tren, menebarkan pesan lewat tren. Dan itu alhamdulillah dibantu sama teman-teman dari musyawarah luar biasa, dan ke depan nanti akan ada kejutan-kejutan lain, surprise yang lain, susuripis ya. Banyak surprise lain dari program dakwahnya anak muda insya Allah. Jadi itu namanya syiar. Nah, untuk bisa jadi pesantren, kita untuk menebarkan pesan lewat tren itu nggak bisa dengan diam-diam, tuh nggak bisa. Sholat qiyamul lail asyarah min awakhir Ramadan di Masjid Al-Latif Pemuda Hijrah, Markas Pemuda Hijrah. Nggak pakai kamera, nggak akan jadi tren. Akhirnya kita sediain kamera, kita setting se-crowd mungkin, sekolosal mungkin, supaya ini lebih dahsyat daripada berharapnya sih suatu saat bisa ngalahin yang namanya Tomorrowland. Minimal DWP lah. Kalau nggak bisa Tomorrowland. Maksudnya crowdnya, maksudnya yang datang tuh yang dulunya nonton konser Coldplay ke Australia, ke Singapura, sekarang dia kayak, wah nih sama serunya nih, cuman beda rasanya. Kalau yang dulu tuh lebih ke fun, entertain, kalau sekarang lebih kerasa ke hatinya. Ini nih yang kenapa kita bikin, saya kadang-kadang nyebutnya dengan bahasa konser, itu lebih ke tajdidul mustalahat, pembaharuan istilah. Artinya crowd event. Dan event yang paling dahsyat dan yang paling kolosal adalah sholat berjamaah. Itu event paling kolosal. Kenapa saya bilang kolosal? Walaupun softnya cuma satu, itu tetap event kolosal. Kenapa? Terutama subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda, kata Allah. Sesungguhnya bacaan imam di waktu fajar, yaitu subuh, mashhuda, disaksikan, ditonton, di-view oleh siapa? Allah dan para malaikat. Jadi itu kayak live streaming gitu. Terus viewernya siapa? Viewernya Allah dan malaikat. Emang ada ayatnya Ustaz? Tadi itu ayatnya. Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya performance imam. Kok terjemahannya jadi gitu sih Ustaz? Ini terjemah namanya masal. Arti masal perumpamaan. Saya dulu di Mesir kan belajar tafsir. Salah satu kaidah bahasa Al-Quran adalah analogi, masal. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah. Masal, perumpamaan. Dan Allah kadang-kadang ngambil bahasa perumpamaan itu yang sesuai dengan konteks ayat ketika dia turun. Orang Arab paling common itu kalau dipakai perumpamaan korma, apalagi onta, apalagi gunung Uhud, padang pasir gitu kan. Indonesia dengan konteks anak muda sekarang yang katanya diistilahkan dengan milenial, maka bahasa perumpamaan yang paling gampang difahami oleh kita itu adalah bahasa sosial media. Itu namanya masal, itu bukan ngada-ngada, dan insya Allah nggak bid'ah lah. Karena pakai ilmu, ada kaidahnya, ada rumusnya, dan itu disebut dengan lisan kaum, bahasa segmen. Kata Allah, Inna Qur'anal fajri, sesungguhnya performancenya imam membaca Al-Quran ketika dia ngimamin sholat subuh, kana mashhuda, itu live streaming. Viewernya Allah dan malaikat. Jumlah malaikat lebih daripada 70.000 malaikat. Berarti itu crowd event yang cukup kolosal. Sehingga kalau kita mau ini jadi tren, sehingga sholat subuh, kemudian juga sholat qiyamul lail dijadikan kayak event yang kadang-kadang sekarang malah bikin event tengah malam juga, orang datangnya berbondong-bondong kan, kayak pameran buku yang kemarin itu. Cuman kemarin pindah ke Bandung ya. Biasanya kan di Jakarta tuh, itu kan 24 jam kan, malah banyak yang datangnya tuh jam 12 malam. Udah, atau bahkan dia tahajudnya di
event itu dengan cari-cari buku yang harganya miring dan bukunya tuh kualitas internasional, dan tengah malam aja masih pakai kuota, masuk yang lain tutup dulu. Terus yang udah di dalam keluar dibuka lagi, saking eventnya tuh kayak keren banget lah gitu. Nah, sholat kita pengen lebih dari itu. Sehingga untuk bisa menjadikan sholat sebagai kolosal event, kolosal konser, yang anak muda itu menghadirinya kayak nonton konser, bahkan ini nggak perlu bayar, tapi kalau konser tuh apalagi kayak konser internasional tuh bayarnya bisa ratusan ribu sampai jutaan, itu tuh harus ada tools menjadikannya sebagai tren. Bahasa Islamnya tren, syiar. Ada nggak ayat tren di Al-Quran? Ada. Salah satu ayat tren di Al-Quran adalah wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau menyaksikan manusia memasuki agama Islam berbondong-bondong. Jadi trending banget. Semua orang berbondong-bondong di sini, artinya per komunitas datang, per kelompok datang, per grup WhatsApp datang, terus juga yang influencernya datang, kemudian selebgramnya datang dengan followersnya yang sekian. Ini namanya afwaja. Kalau dalam bahasa Al-Quran. Kalau dalam konteks kita jadi trending banget. Semua orang nge-follow, semua orang ngikutin activity tersebut. Ini termasuk ayat tentang pentingnya tren yang dalam bahasa formal dari dulu itu adalah syiar. Syiar itu tren. Cuman saya karena dulu belajar pemikiran pergerakan, akhirnya kita menerjemahkan syiar itu menjadi bahasa lebih santai, yaitu tren. Majelis nongkrong. Boleh nggak kita bilang majelis itu nongkrong? Gak berani. Ustaz takut ditahzir, ya nggak apa-apa. Saya yang ditahzir biasanya. Kenapa saya bilang majelis itu tongkrongan? Karena terjemahan dari majelis itu emang tongkrong. Majelis artinya tempat orang duduk-duduk. Bahasa kita apa? Tempat nongkrong. Sehingga saya pengen anak muda itu mindsetnya kalau nongkrong selalu di tempat-tempat entertain. Saya nggak menjudge tempat entertain karena saya juga nongkrong di kafe, saya nongkrong di mall, saya nongkrong di tempat main, tempat anak-anak muda ngumpul. Cuman kenapa masjid nggak senyaman itu ya? Kesannya kalau ke masjid itu harus jadi orang suci dulu. Baru kita ke masjid. Nah kapan kita suci dan semua kita kotor? Sehingga apakah kita nggak layak datang ke masjid karena kita merasa diri kita kotor? Atau jangan-jangan itu adalah wasawisus syaitan. Itu adalah godaan setan untuk menjauhkan kita dari masjid. Sehingga kita pengen masjid itu rasa nongkrong. Arti rasa nongkrong, duduknya nyaman, fasilitas anak muda terpenuhi di situ. Yang habis pulsa datang ke masjid. Yang habis kuota datang ke masjid. Ngapain? Ya di masjid disediakan wifi unlimited gratis. Tapi pakai password. Passwordnya 1 halaman. Jangan dipersulit passwordnya. Passwordnya apa? Hafal surat Al-Muluk. Aduh, berarti dapat wifi-nya 3 bulan lagi gitu kan ya. Dia datang ke masjid untuk akses internet yang gratis selama nanti bisa dikawal supaya tidak keluar batas. Dia kayak pengen ngopi, di masjid disediakan kopi. Sekarang alhamdulillah di sini tuh banyak teman-teman yang kayak punya usaha kopi gitu dalam bentuk botol kecil. Dan itu bisa jadi kolaborasi dengan masjid. Sediain aja setiap hari misalnya 50 cup atau 50 botol kopi dikasih gratis buat halakoh FGD kalau bahasa kita. Buat FGD yang ada di dalam masjid. Mau FGD tahsin, mau FGD hadis, mau FGD apa lagi? FGD curhat, boleh lah. Jadi masing-masing ada kelompok-kelompok pojok-pojok gitu. Dan di Masjid Nabawi itu terjadi, cuman dengan model Madinah banget lah ya. Kita kadang-kadang kalau lagi umroh ngeliat, wah pojok sana lagi ngafal Quran, kita datang, terus kita kayak jadi bingung gitu, nih ngomong apa sih? Mereka ngomong kirain doa gitu kan. Haji, amin gitu kan. Padahal lagi ngomong bahasa Arab. Ini FGD itu banyak kan di Masjid Nabawi. Nah saya punya mimpi, mulai dicoba kita terapin di Bandung sekarang, kolaborasi dengan Wali Kota Bandung. Kita ada satu taman di Kota Bandung itu namanya Taman Pramuka. Kalau teman-teman yang sering ke Bandung tahu, Taman Pramuka itu di tengah kota juga dekat Gedung Sate. Taman Pramuka sekarang diserahin kepada pemuda hijrah, kita yang kelola, baru mulai bangun sekarang. Di dalamnya ada skate parknya, ada ballnya. Kalau yang pernah ke Bali itu agak mirip-mirip dengan Amplitude. Kalau yang tahu Amplitude di Bali itu tempat nongkrong anak street culture banget lah. Nah kita bikin itu taman, saya pengen